Jadi ini dulu tempat kita mulai mengawali untuk belajar mengajar. Jadi tepatnya setelah kita ada MOU dengan UNER mengajar, akhirnya saya menentukan tempatnya. Sebelum saya menentukan tempatnya, saya koordinasi dulu dengan pihak hotel di Marriott, dalam hal ini manajemennya, bahwa saya pinjam persilnya itu. Nah, dan kebetulan waktu itu saya masih jadi RT. Saya pinjam untuk kegiatannya masyarakat. Seiring dengan itu saya juga izin untuk kita pakai untuk rumah belajar Akbar. Jadi di tahun 2018 kita mulai, dan banyak dokumentasi termasuk ketika mereka fokus, ketika mereka ada kegiatan untuk edukasi yang lain itu menggunakan di sini. Dan waktu itu sore setelah asar. Nah, kendalanya ketika pada musim hujan. Karena ketinggiannya ini, elevasinya tidak terlalu ini, ketika ada hujan anginnya yang keras, itu nampasnya basah semua. Bahkan sampai banjir. Akhirnya saya punya angen-angen kapan ya saya bisa membuatkan tempat belajar yang permanen, yang terlindung. Ya alhamdulillah di tahun 2021 baru saya pindahkan itu, dan saya sudah ngomong dengan pihak manajemen, juga ngomong dengan donatur yang mensupport untuk kanopi ini. Saya ngomong sudah saya serahkan, saya tidak pakai tempat sana lagi kecuali ada acara-acara insidentil. Jadi awal mula saya merintis untuk rumah belajar ini adalah karena faktor keprihatinan saya ketika selama saya masih menjabat ketua RT selama 3 periode itu, nilai anak-anak saya ini ketika mereka mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMP itu terlalu minim. Jadi ketika orang tuanya mereka harus minta surat keterangan tidak mampu dalam rangka untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu mesti mereka saya tanya, kenapa remnya terlalu rendah Pak? Dari sana saya punya satu pemikiran, bagaimana seandainya nanti ada dari relawan yang bisa mengajar, tetapi dengan tidak ada biaya. Kemudian pada tahun 2018 ketika mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri itu mengadakan KKN, mereka, saya tanya KKN-nya dalam rangkanya untuk apa? Misinya KKN apa? Nah, mereka menyampaikan mau memberikan konseling untuk kesehatan sama bimbingan belajar. Nah, alhamdulillah apa yang ada di dalam keprihatinan saya ini sudah terjawab. Nah, akhirnya disepakati bahwa akan diadakan bimbingan belajar. Dan kita buat kesepakatan, ada kesepakatan bersama. Nah, berawal dari situ, mulai tahun 2018, kemudian jalan 2019, 2020, saya break karena terjadi pandemi. Tetapi di sela-sela 2020, 2021, itu kita masih terjalin komunikasi aktif, dan kita juga sempat dari komunitas kegiatan pemuda waktu itu sempat ada bantuan ke adik-adik kita, ke anak-anak saya, juga dari kakak-kakaknya pengajar juga ada. Saya bilang, kalian kalau mau menyampaikan, sampaikan sendiri. Saya kan fasilitasi, saya panggil. Kalian bagikan sendiri, kalian ambil dokumentasinya sendiri. Saya hanya memfasilitasi aja. Sampai kemudian pemerintah sudah memutuskan untuk bisa bertatap muka. Di tahun 2022 awal, itu kita mulai pembelajaran untuk tatap muka. Dan alhamdulillah
sudah sampai sekarang ini kalau kita hitung walaupun terkendala pandemi dan sebagainya, tetapi yang jelas kegiatan belajar mengajar sampai hari ini masih berjalan. Rumah belajar ini kenapa kok saya berikan nama Rumah Belajar Akbar? Karena secara artinya Akbar itu besar. Tetapi ini adalah singkatan dari, sebetulnya awal itu adalah Arek Kedung Turi Belajar. Tetapi karena pesertanya tidak hanya dari Kedung Turi, ada yang dari Tembok, ada yang dari Kupang, ada yang dari Kaliasin, maka kemudian saya rubah menjadi Akbar itu adalah Ayo Kita Belajar. Dari sana yang semula kita posisi untuk belajar itu di persilnya salah satu hotel, alhamdulillah saya akhirnya keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pindahkan ke rumah saya, dan pada tahun 2021 sudah jadi saya pindahkan ke rumah saya, dan itu pun juga atas dukungan dari berbagai macam pihak yang respect dengan kegiatan yang saya inisiasi ini. Memang ada kendala-kendala yang harus saya hadapi, terutama dari sisi untuk pengajar. Karena yang ada ini, saya belum punya relawan yang pure relawan yang memang mengabdi ke pendidikan adik-adik asuh. Tetapi saya bergantung kepada kakak-kakak mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Dan ini kendalanya adalah ketika mulai mereka harus break untuk ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, mereka akan break, dan ini otomatis animo belajarnya adik-adik anak-anak asuh saya ini akan turun lagi, dan untuk menaikkan lagi ini amat sangat agak sulit. Dan terbukti beberapa tahun ketika sudah mulai terjadi seperti itu, jumlah pesertanya yang semula bisa mencapai di kisaran angka 50 sampai 60 anak, ini turun lagi menjadi 30 dan berbagai macam faktor. Alhamdulillah tempat sudah ada, sudah insya Allah sudah terlindung walaupun hujan, panas dan sebagainya. Alhamdulillah dengan keinginan saya, anak istri saya dan berbagai macam pihak yang sudah mendukung kegiatan kami ini, sudah ada kipas angin, kemudian sudah ada bangku untuk mereka belajar yang semula hanya gampar aja atau istilahnya bangku dari kayu. Mereka sekarang sudah mempunyai meja belajar sendiri-sendiri walaupun dari plastik. Untuk perpustakaan kita, perbendaharaan buku alhamdulillah ada, tetapi belum tertata secara rapi karena memang tempatnya yang belum bisa kita setting, kita desain sedemikian rupa sehingga menjadi satu perpustakaan yang bisa dipakai untuk kegiatan anak-anak Rubal Akbar untuk bisa membaca, senang membaca dan sebagainya. Kendala-kendala yang lainnya adalah untuk masalah karakter daripada anak-anak asuh, adik-adik Rubal Akbar ini, adik-adik Rubal Akbar ini berbagai macam. Alhamdulillah istri saya respect dengan apa yang kita lakukan. Istri saya bisa menjembatani komunikasi antara kakak pengajar dengan adik-adik asuh, juga dengan orang tua dari adik-adik asuh. Adik-adik Kedung Turi itu memang sebelum ada bimbingan belajar Akbar itu biasanya memang suka main yang unik-unik. Suka main yang unik-unik, biasanya suka cari suka ikan di dalam got yang seperti itu, yang dulu waktu kita masih zamannya masih jadi Bu RT itu kadang suka main bola, cedak-ceduk, tapi ya di jalan raya, bahkan juga di gang kampung yang sempit ini. Tapi
alhamdulillah setelah ada Akbar ini, anak-anak ini jadi anak-anak yang pinter, dan mata pelajarannya pun saya mendengar dari ibunya yang awalnya dia mengeluh tidak bisa mengerjakan, saat ini malah dia bisa mengajarin temennya ya, yang di jalan biasanya kalau ketemu kakak atau mungkin ketemu ibu yang lebih tua, dia juga santun, jadi tidak asal jalan aja. Jadi memang saya mengajarinya, intinya itu cuma mengajarin kalau bahasa sininya itu apa? Totok kromo. Jadi untuk rumah belajar Akbar ini lokasinya di Jalan Gedung Turi 2 nomor 24A, belakang Hotel Jimmy Marriott, atau lebih tepatnya di sekitaran Jalan Embong Alam. Harapan saya dengan apa yang saya inisiasi dengan anak istri saya ini, mudah-mudahan nantinya ini akan memberikan satu manfaat yang bagus untuk anak-anak rumah belajar Akbar. Minimal mereka punya daya saing ketika mereka harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rumah belajar Akbar adalah rumah belajar yang memotivasi. Jadi Akbar adalah motivasi. Ayo kita belajar. Salah satu kampanye kita. Ayo kita belajar. Terus belajar, terus belajar, terus belajar.